Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang alam barzakh, yaitu dimnatul qabri likulli ahadin. Bahwasanya kuburan itu akan menyempit untuk setiap orang, baik yang mukmin maupun yang soleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala fayaltaimu alaihi, dari Abdullah bin Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, hadzal ladzi taharraka lahul arsy, dialah orang yang membuat bergetarnya arasy. Dia yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz di saat meninggal. Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang pernah membuat arasy bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakannya untuk beliau pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah, dan jenazahnya disaksikan 70.000 malaikat. Jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dammatan thumma furrija anhu, sungguh kuburannya menyempit namun kemudian dilapangkan. Di sini ikhwatiddin, para ulama memberikan berbagai macam penjelasan tentang penyempitan tersebut. Kalau Abu Qasim As-Sa'di pernah mengatakan bahwasanya seorang yang soleh, ketika dia masuk ke kuburan, itu akan dia rasakan sempitnya kuburan dan akan menyempitnya kuburan. Tapi setelah itu kuburan akan menjadi lapang sesuai dengan amalannya. Adapun orang kafir, kuburan akan menyempit dan terus menyempit hingga menyatu tulang-tulang rusuknya. Itulah bedanya perlakuan kuburan terhadap orang mukmin dan orang-orang yang kafir. Saya ulangi, orang kafir dia akan menyempit dan terus semakin sempit hingga menyatu tulang-tulang rusuknya, dan itu selamanya, seterusnya. Adapun orang mukmin dia disempitkan, tapi tak disebutkan di sini sampai berselisih tulang rusuknya. Disempitkan, namun setelah itu dilapangkan. Ada yang mengartikan seorang mukmin akan sempit kuburannya bukan kuburan yang hakiki, tapi dikarenakan perpisahan mereka dengan keluarga-keluarganya. Itu yang membuat sempit mereka dalam kuburan. Itu diantara. Namun ikhwatiddin, zahirnya Allahu a'lam bissawab, bahwa sempit yang dimaksud zahir, yaitu memang benar-benar menyempit, namun tidak sebagai siksaan terhadap orang-orang yang mukmin. Kemudian ikhwatiddin, apakah anak kecil ditanya nanti di kuburan? Kalau yang sudah dewasa jelas ditanya mar rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma rajul ladzi bu'itsa fikum. Ada. Kalau anak kecil bagaimana? Apakah juga ditanyakan? Masalah ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum pernah ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah. Beliau menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, ama man laisa mukallafan kas-shaghir wal majnun fahal yumtahun fi qabrihi wa yas'aluhu munkar wa nakir. Apakah mereka yang tidak mukallaf, mukallaf ini yang belum baligh, yang belum mendapatkan beban hukum, atau orang yang gila akan diberi ujian juga di kuburannya, atau
dia juga apakah akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Di sini para ulama memiliki dua pendapat. Yang satu mengatakan ya ditanya, yang satu mengatakan tidak. Alasan mengatakan tidak ditanya, mereka belum mukallaf, belum ada beban hukum. Yang satu lagi mengatakan tidak ditanya dikarenakan alasannya belum mendapatkan beban hukum karena anak kecil, belum ada kewajiban. Yang satu lagi mengatakan tetap ditanya. Ya. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Lihat, tentunya sekali lagi ikhwatiddin, ketika kita berbicara masalah barzakh, ditanya dan tak ditanya ini urusan Allah Subhanahu wa taala, harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Dalam hadis dari Yahya bin Sa'id annahu qala, dia berkata, qala sami'tu Sa'ida ibn al-Musayyib yaqul, aku pernah mendengar Sa'id Musayyib berkata, shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakang Abu Hurairah, ala sabiyyin, di mana waktu itu Abu Hurairah menyolatkan jenazah anak kecil. Lam ya'mal khati'atan qattun, yang tak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, yang tak pernah melakukan dosa sedikit pun, anak kecil. Fasami'tuhu yaqul, lantas aku mendengar dia doanya apa? Allahumma a'idhu min adzabil qabri, ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur. Berarti tetap ada. Berarti tetap ada. Wa hadza yadullu ala annahu yuftanu. Ini menunjukkan bahwa anak kecil pun mendapat ujian. Ini Abu Hurairah yang berdoa terhadap bayi anak kecil yang belum melakukan kesalahan. Kalau kita katakan, bukankah azab kubur itu untuk orang-orang yang melakukan kesalahan? Anak kecil mana melakukan kesalahan? Ternyata iya, tetap ada azab kubur. Loh, kok bisa seperti itu? Bukankah dia belum melakukan kesalahan? Tengok nanti berikut ini. Wa aidan hadza mabniun ala anna al-atfal kuffar alladzi lam yukallafu fid dunya. Demikian juga ini berdasarkan penjelasan tentang anak-anak kecilnya orang kafir di mana mereka belum mendapatkan beban hukum di dunia. Yukallafuna fil akhirah, di mana mereka akan mendapat taklif, pembebanan hukum di akhirat. Kama warna fi dzalikal hadis muta'addidah, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Wa huwa qaulul ladzi hakahu Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu pendapat yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innan nususa anil a'immah. Nas-nas tersebut disebutkan dalam riwayat para imam, seperti Imam Ahmad wa ghairihi, seperti Imam Ahmad dan lainnya, yaitu al-waqfu fi atfal musyrikin, yaitu tentang anak-anak kecil musyrik. Kama thabata fi sahihaini an Nabi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Nabi, annahu su'ila anhum, bahwasanya Rasulullah ditanya tentang masalah anak kecil ini. Faqala, Rasulullah berkata, Allahu a'lamu bima kanu amilin, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang akan mereka kerjakan kalau mereka besar. Ya. Jadi ikhwatiddin, di sini menunjukkan bahwasanya tetap akan ditanyakan ma rabbuka wa ma nabiyuka, tetap ditanyakan. Kok bisa begitu? Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Rasulullah saja menjawab, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang akan mereka lakukan kalau mereka besar. Itu ikhwatiddin, Allahu a'lam. Kemudian tamthil ghurub syamsil mayyit, bahwasanya mayat yang ada di kuburan juga akan diperlihatkan matahari. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Bakar bin Ayyash, dari Al-A'mas, dari Abi Sufyan, dari Jabir, dari Nabi SAW qala idza dakhala al-maytul qabra muthilatis syamsu 'inda ghurubiha. Apabila mayat dikubumikan di kuburannya, lantas akan
dibayangkan kepadanya matahari yang akan terbenam. Fayajlisu yamsahu ainaihi, lantas dia akan duduk dan mengusap kedua matanya. Wa yaqulu da'uni usolli, dia akan katakan, biarkan aku sholat. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa sholat, nanti di kuburannya juga akan minta dibiarkan untuk sholat. Jadi dia dibayangkan pada dia, mustilalahu, diumpamakan kepadanya matahari yang sedang yang sedang terbenam. Kemudian bagaimana warna malaikat Munkar dan Nakir tersebut? Dalam hadis Abi Zubair sa'ala Jabir bin Abdullah, dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, anfattan al-qabr, tentang dua malaikat yang akan bertanya di kuburan. Faqala sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi quburihim, sesungguhnya umat ini akan dicoba di kuburan mereka. Fa idza udkhilal mu'min qabrahu, apabila orang mukmin dimasukkan dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, lantas teman-temannya pulang ke rumah, ja'al malakus syadidul intihar, maka datanglah malaikat yang sangat keras teriakannya. Jadi ini malaikatnya kalau ngomong kuat, keras teriakannya. Dalam hadis yang lain, datang malaikat yang warnanya hitam. Keduanya malaikat yang berwarna hitam. Ada juga menyebutkan azrokan yang berwarna biru. Ya. Jadi ikhwatiddin, bentuk malaikat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi ketika dia menyuruh duduk si mayat, bukan panjenengan silakan duduk sebentar, kulo mau nanya-nanya, enggak gitu. Duduk begitu, gitulah kira-kira. Ya dibentak, bukan dengan bahasa yang lemah lembut. Kemudian inqitau adabil qabri wa dawamuhu. Sekarang apakah adab kubur itu bisa berhenti atau terus sampai hari kiamat? Ibnu Qayyim mengatakan tentang adab kubur. Adab kubur itu ada dua. Adab kubur yang terus sampai hari kiamat, dan adab kubur yang akhirnya berhenti padahal belum selesai, belum sampai hari kiamat. Adapun bentuk adab kubur yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, bahwasanya api neraka akan membakar mereka pada pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, dan pada hari kiamat dikatakan masukkan Fir'aun ke dalam adab yang sangat dahsyat. Berarti adab yang membakar dia di pagi dan sore sehingga sore hari itu sampai hari kiamat. Dan ketika hari kiamat berganti dengan adab yang sesungguhnya. Kemudian ikhwatiddin, dalam hadis disebutkan bahwasanya fa idza qamu fi quburihim qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Apabila mereka dibangunkan dari kuburan mereka mengatakan, wahai siapa yang membangunkan kami dari kuburan kami? Dari kuburan kami. Itu menunjukkan bahwasanya kalaulah ada azab, maka azab tersebut kekal sampai hari kiamat. Dan tentunya ini khusus untuk orang-orang yang jelas kekafirannya. Kemudian ikhwatiddin, dalam hadis yang dari Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ketika seorang yang memakai dua potong pakaian, wa ja'ala yamshi yatabakhtar,
Dia berjalan dengan sombongnya. Fa khasafallahu bil ard, dan Allah benamkan dia ke bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia diazab di dalam bumi hingga hari kiamat. Berarti azab kubur sampai hari kiamat. Jenis yang kedua yaitu ila muddatin summa yanqati', yaitu azab yang hanya sampai masa tertentu dan terputus. Alladzi khaffat jaraimuhu, mereka yang kesalahannya tak banyak. Wa yu'adzab bihasbi jurmuhu, dan dia diazab, disiksa sesuai dengan kesalahannya. Summa yukhaffif anhu, lantas azabnya diringankan. Kama yu'adzabu finnar, sebagaimana diazab di neraka. Muddatun, satu masa, summa yazulu anhul adzab, kemudian azab tersebut habis. Waqad yanqati anhul adzab, bisa azab tersebut terputus. Kenapa? Bidu'ain, dikarenakan doa. Doa siapa? Doa anaknya, doa kaum muslimin. Au bisadaqatin, atau dikarenakan sedekahnya, sedekah jariah. Au istighfarin, atau dikarenakan istighfar, doa kaumnya yang mintakan istighfar, yang beristighfar pada Allah untuk dia, bisa. Dan seterusnya ikhwatiddin. Jadi bisa saja hal itu terjadi. Ini yang disebut Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Ibu-ibu, ketika seorang meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama apa, Bu? Sedekah jariah. Yang kedua? Kok suaranya laki-laki di sini? Yang kedua apa, Bu? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga? Anak soleh yang mendoakan. Iya, supaya nggak tidur ibu belakang. Jadi ada 3. Namun bukan berarti hanya 3. Enggak. Doa kan nggak disebutkan di situ, doa kaum muslimin. Ya, doa kaum muslimin juga bermanfaat untuk mayit yang sudah dikebumikan. Makanya ketika kita masuk ke kuburan ada doanya, ya kan? Ada doanya. Jenazah itu doa juga isinya. Semua salat jenazah isinya doa selain Al-Fatihah dan salawat terhadap Nabi. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kembali. Ada beberapa sebab yang menyebabkan diazabnya, ya, diazabnya seorang di kuburan. Hanya kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama dikarenakan tangisan keluarganya. Seorang diazab di kuburan dikarenakan tangisan keluarganya di saat dia meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ibnu Umar rafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar juga, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya ini hadis sampai kepada Rasulullah. Beliau mengatakan innal mayyita la yu'adzabu fi qabri bubuka ahli. Bahwasanya mayat jenazah diadab akibat mayat akan diadab dalam kuburannya akibat tangisan keluarganya. Ini apa, Pak? Lemon? Oh, teh hijau memang hijau. Teh hijau. Sesungguhnya seorang itu akan diazab akibat tangisan keluarganya. Berkata Aisyah, kemudian faqalat, berkata Aisyah, wa hala innama qala Allah qala Rasulullah innahu yu'adzabu bi khati'ati wa dzambi. Kata Aisyah, bukankah Rasulullah pernah mengatakan, loh, orang itu diazab dikarenakan kesalahan dan dosanya sendiri. Wa inna ahlahu la yabquna 'alail an.
Sementara keluarganya kan sekarang menangisnya, bukan kemarin. Apa hubungannya antara dosa keluarganya dengan dosa si mayit? Dalam hadis yang disebutkan, Aisyah mengingkari. Kata Aisyah, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengemban dosa orang lain. Kalaupun si keluarga itu menangis, tangis di sini artinya bukan tangis biasa, karena Rasulullah juga menangis. Artinya meratap. Kalaupun mereka meratap, bukankah yang salah itu keluarganya? Kok dia yang diazab? Para ulama kita memberikan hadisnya sahih, bahwasanya innal mayyita la yu'adzabu fi qabrihi dibukai ahli. Sesungguhnya mayat akan diadab di kuburannya akibat tangisan keluarganya. Maksudnya apa, ikhwatiddin? Para ulama kita menjelaskan penjelasan. Apa penjelasannya? Memang mayat akan diadab dalam kuburannya akibat tangisan keluarganya. Tapi dikarenakan pertama, dia tak pernah mengajarkan, melarang keluarganya, kalau saya meninggal jangan diratapi, karena itu nggak boleh. Dia tahu itu meratap nggak boleh, tapi dia tak pernah ajarkan hal itu kepada anak dan istrinya. Meninggal dia meratap anak dan istrinya, maka dia akan diazab akibat ini. Kenapa? Dia tahu, kenapa nggak diajarkan pada anaknya? Itu satu. Yang kedua, dia tahu bahwasanya masyarakat kalau meninggal mayit itu diratapi, tapi dia tak pernah berwasiat kalau saya meninggal jangan diratapi, karena diharamkan oleh Rasulullah. Tak ada diwasiatkan, maka dia mendapatkan azab. Jadi ikhwatiddin, di sini sebenarnya kesalahan si mayit juga. Kenapa dia tidak ajarkan anaknya? Makanya ikhwatiddin, antum yang alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, yang mengetahui kalau orang meninggal banyak bid'ah yang berlaku, sekarang wasiat. Kalau saya meninggal, tolong yang melaksanakan orang fulan. Dah. Nah, kalau sudah seperti itu ternyata yang ditinggalkan tidak melakukan, dia bebas. Kenapa? Sudah menunaikan tugasnya. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal, tidak boleh begini dan boleh begitu. Ini bid'ah, ini sunnah. Ajarkan kepada mereka, sehingga ketika kita meninggal tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semasa kita hidup. Ya, ajarkan kepada mereka. Tapi nggak diajarkan. Ada seorang ustadz ikhwatiddin, tetangga dengan saya. Dia orangnya orang sunnah, ya, orang Muhammadiyah dia. Tapi sayangnya keluarganya enggak. Ustadz dia sudah, tapi keluarganya enggak. Ketika dia akan meninggal, dia wasiat pada istrinya, kalau saya meninggal tolong yang mengalarkan Ustadz Ali Nur, karena saya tetangganya. Tapi ternyata keluarganya tidak menyampaikan ke saya. Sudah selesai semua, bos, sebenarnya bapak nyuruh Ustadz yang mengarahkan. Ikhwatiddin, ini bagaimana ikhwatiddin rahimallahu iyyakum? Kenapa terjadi seperti ini? Ini dikarenakan tidak diajarkan keluarga. Kan banyak ikhwatiddin, hanya dia sendiri yang tahu tentang sunnah, yang lain tidak. Kalau dia seorang anak atau seorang akhwat masih mendingan. Tapi kalau dia seorang kepala rumah tangga, ini satu hal yang bermasalah ikhwatiddin. Dia kepala rumah tangga, ajarkan sunnah-sunnah Rasulullah kepada anak dan istrinya. Tapi kalau dia seorang ikhwan anak misalnya, ya masih kita maklumilah karena dia bukan kepala rumah tangga. Atau seorang akhwat, kita maklumilah dia. Kalau dia kepala rumah tangga, rumahnya nggak tahu sunnah, masya Allah, bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu ikhwatiddin. Jadi yang pertama dikarenakan tangisan keluarganya, ratapan keluarganya di saat dia meninggal. Dikarenakan apa tadi? Dia tidak mengajarkan. Yang kedua, tidak istinja ketika buang air kecil. Saya tanya ikhwatiddin, kenapa tidak istinja
di saat buang air kecil, bukan buang air besar yang disebutkan. Kenapa penyebab azab kubur itu tidak istinja, tidak cebok karena buang air kecil, setelah buang air kecil, bukan setelah buang air besar? Ayo, kenapa? Hah? Buang air besar gimana? Kata bapak ini karena setiap buang air besar pasti buang air kecil. Ada juga yang enggak, Pak? Ya, kenapa? Selalu sering keluar. Ada juga yang mencret sering keluar. Yuk, kenapa? Ibu-ibu kenapa, Bu? Nggak tahu. Pas. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Karena ikhwatiddin, nggak ada orang yang nggak cebok kalau buang air besar. Tetapi yang buang air kecil gimana? Banyak. Jadi banyak yang menganggap sepele masalah cebok untuk buang air kecil. Banyak sekali. Sebagaimana saya katakan tadi, seret, wes, bis, masukkan. Begitu saja. Ya, padahal ini penyebab azab kubur. La yastatiru minal baul atau la yastanzihu minal baul. Jadi ada dua riwayat, dua lafaz. Kemudian juga dari namimah, karena mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau mendengar suara dua kuburan yang sedang diadab, kata beliau, man sahibu hadzal qabr, siapa penghuni kuburan ini? Kemudian Rasulullah, para sahabat mengatakan si fulan. Kata beliau, yu'adzaban, dua orang ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fil kabir, mereka disiksa gara-gara suatu perkara yang dianggap enggak besar. Artinya mereka menganggap perkara remeh, macam tadi. Tidak istinja, habis buang air kecil, perkara yang dianggap remeh. Ini akibatnya. Jadi mereka diadab diakibat suatu perkara yang mereka anggap enggak besar, padahal besar. Yaitu kencing enggak cebok, la yastanziyunal baul, dan wayamsi bil namimah. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah korma, diparuh dua, ditancapkan, yang separuh, yang satu separuh lagi. Kata beliau, semoga Allah meringankan adab mereka selama pelepah korma ini tidak kering. Makanya orang sekarang kalau habis dikebumikan cari pohon, tancapkan, tumbuh dia, pohon kelapa, nggak kering-kering. Oh, perhatikan, gitu kan? Kan ditancapkan, terutama di Indonesia. Ada saja pohon yang ditancapkan. Apakah ini sunnahnya? Hah? Kenapa enggak? Kan Rasulullah menancapkan pelepah korma, kita tancapkan pohon kelapa. Atau pohon itu, pohon Kamboja, ya. Atau pohon, kan ada kalau dahulu itu buahnya buah besar-besar itu. Buah kuburan kata orang, seperti jeruk Bali, tapi bukan jeruk Bali. Apakah disunahkan menancapkan pohon di kuburan sebagaimana Rasulullah menancapkan pelepah korma di kuburan? Gimana? Enggak apa iya? Apa alasannya kenapa enggak? Yuk, tunjuk tangan. Kenapa? Hah? Yang satu khusus. Mana khususnya? Ikhwatiddin, memang khusus. Apa khususnya? Pertama, Rasulullah kan lewat, didengar adab kubur. Udah, dengar adab kubur. Sekarang kalau antum, lantas setelah itu Rasulullah tancapkan pelepah korma dengan harapan dia akan mendapat keringanan adab kubur sebelum pelepah kormanya kering. Sekarang pertama, siapa yang dengar adab kubur? Karena menancapkan itu terkait dengan adab kubur. Siapa yang tahu adab kubur? Kalau antum di antara antum yang tahu silahkan. Oh, saya tahu Ustaz, makanya saya tancapkan. Di mana? Di kuburan bapak. Menuduh bapaknya dikena azab.
Yang kedua, itu kaitannya dengan doa Rasulullah. Tapi doa Rasulullah itu dibatasi dengan jangka waktu pelepah sampai kering. Jadi bukan dikarenakan pelepahnya. Makanya nggak bisa kita kiaskan. Cari kelapa lah. Kalau pohon kelapa ini kan lama matinya, ya kan? Nggak kering-kering. Nggak begitu, ikhwatiddin. Jadi intinya adalah khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua orang ini mendapat adab kubur dikarenakan la yastanzihu minal baul, kemudian yamshi bin namimah. Kemudian apalagi ikhwatiddin, al kufru wa ma'siyatillah, kekufuran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tadi meratap, termasuk juga ghibah, bergunjing. Karena nggak akan mungkin seorang itu melakukan namimah kalau nggak gunjing. Namimah itu mengadu domba, ya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, at-talaqi arwahul mauta wa arwahul hayat. Bisanya bertemu antara ruh-ruh orang yang sudah meninggal dengan ruh-ruh orang yang masih hidup. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna arwahal ahya'i wal amwat taltaqiyani fil manam. Sesungguhnya ruh-ruh orang yang masih hidup dan ruh-ruh orang yang sudah meninggal bisa bertemu dalam mimpi. Fatata'arafa masya'allahu minha, mereka bisa saling berkenal. Fa idza ruju' ilal ajsad, apabila mereka kembali kepada ajsad, sudah waktunya untuk kembali kepada ajsad. Amsakallahu arwahal amwat indahu, Allah tahan ruh orang-orang yang sudah saatnya meninggal. Wa arsala arwahul ahya ila ajsadiha, dan Allah kirimkan ruh ini kembali kepada jasad orang yang belum saatnya meninggal. Kemudian ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yatawaffal amsu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang ketika memang sudah sampai waktunya untuk meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum saatnya meninggal dikatakan wafat juga. Fayumsikul lati qada 'alal mauta, dan Allah tahan ruh orang yang memang sudah saatnya meninggal. Wa yursilu ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan ruh yang lain hingga waktu tertentu. Inna fi dzalika la ayatul liqaumin yatafakkarun. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kata Ibnu Qayyim, di situ ada pertemuan. Allahu a'lam bishawab. Ma'rifatul mauta bi ziyadil ahya. Orang-orang yang ada di kuburan juga mengetahui siapa yang datang menziarahi mereka. Ya, mengetahui. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita percepat saja. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kemudian ada jasad-jasad yang memang tidak dimakan oleh bumi. Dia adalah jasad para nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Aus bin Aus, qala, dia berkata, qala Rasulullah, inna min afdali ayyamikum yaumal qiyamah al-yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat itu juga Nabi Adam diwafatkan. Kemudian wa fihi an-nafkhatu, di hari Jumat itu juga akan terjadi hari kiamat. Dalam hadis yang lain, ikhwatiddin, seluruh makhluk Allah, hewan-hewan, apabila sudah masuk di malam hari Jumat, maka mereka akan bersiap-siap untuk
mendapat kedatangan hari kiamat. Begitu, kecuali manusia yang nggak tahu. Karena hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Wa fihi sa'qatu. Dan pada hari kiamat juga manusia jatuh pingsan, dan pada hari Jumat juga manusia jatuh pingsan. Artinya di saat ditiupkan sangkakala. Fa'aktiru alayya minas salati fihi. Makanya perbanyaklah selawat terhadapku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku. Qala, dia berkata, qalu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wa kaifa turadu salatuna alaika wa qad urimta. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami itu bisa sampai kepada Anda, bisa diajukan kepada Anda? Artinya diajukan salawat kepada Anda, sementara Anda kan sudah menjadi tanah. Maksudnya orang-orang belakangan seperti kita. Yaquluna bulaita, dalam hadis yang lain mereka mengatakan balaita, Anda sudah menjadi tanah. Faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal 'ardi ajsadal anbiya. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mengharamkan jasad nabi dimakan oleh bumi. Makanya jasad nabi itu ikhwatiddin tidak pernah busuk. Kan pernah sejarahnya jasad nabi mau dicuri ya oleh seorang Yahudi dari pemakaman beliau sekarang. Umar bin Khattab pada masa khalifahnya ketika berhasil menaklukkan daerah Farsi, di sana ada mayat jenazah Nabi Daniel dan sampai saat itu tidak busuk. Biasanya mereka kalau mau berdoa bertawasul dengan jenazah ini. Jadi ikhwatiddin, jenazah para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Itulah ikhwatiddin beberapa hal yang terkait dengan masalah barzakh yang kita tidak bisa terlalu banyak komentar. Kita hanya bisa membacakan riwayat-riwayat yang terkait tentang alam barzakh tadi. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagaimana penjelasan tentang ruh orang mati syahid yang tidak ada alam barzakh? Ikhwatiddin, tetap ada alam barzakhnya, tetap ada. Hanya saja kata Rasulullah, Allah menyebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah menjelaskan tentang ruh-ruh mereka itu di mana? Allah Subhanahu wa taala meletakkan ruh-ruh para syuhada itu di dalam burung-burung surga. Di mana burung ini terbang ke sana kemari di dalam surga. Itu ikhwatiddin. Itulah untuk orang-orang khusus yang mati syahid. Ya. Dan beliau juga menyebutkan tidak ada seorang pun yang ingin kembali ke dunia setelah melihat bagaimana nikmat kubur ataupun nikmat surga. Tidak ada. Kecuali satu. Kalau ini dia kepingin balik ke dunia, yang lain tidak ada. Setelah melihat bagaimana nikmat kubur, melihat nikmat surga, nggak mau balik ke dunia. Tapi kalau yang satu ini kepingin balik ke dunia. Siapa itu? Orang kafir. Dia kan nggak melihat surga. Ini yang sudah melihat nikmat surga, yang sudah melihat nikmat kubur. Siapa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu setelah dia mati syahid sudah melihat surga dan sudah melihat tempatnya, dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku berperang lagi, mati lagi. Perang lagi, mati lagi. Perang lagi, mati lagi. Dikarenakan mereka melihat keutamaan orang yang mati syahid di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwati. Jika orang yang memiliki amal baik dan juga memiliki amal buruk, apakah yang terjadi pada ruh dan jasadnya? Ikhwafiddin, Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia sesuai dengan seberapa besar kejahatan yang dia lakukan, sebagaimana yang kita baca tadi yang judulnya masalah tentang azab kubur yang bisa berlanjut sampai hari kiamat dan bisa ada kesudahannya padahal belum sampai hari kiamat. Semakin banyak kejahatan yang dilakukan, maka semakin berat azab kuburnya. Untuk orang kafir yang dibakar, ke mana ruhnya akan dicampakkan? Sama ke jasadnya. Bagaimana jasadnya? Allahu alam. Ya. Yang jelas ruhnya akan tetap kembali ke jasadnya. Jasad yang mana? Apakah yang butiran-butiran itu? Yang mana jasadnya? Karena ikhwatiddin, sebenarnya jasad kita juga sudah jadi butiran-butiran juga di akhirnya. Ya kan? Seperti misalnya seorang yang diterkam oleh segerombolan harimau. Yang satu ngambil tangannya dimakan, satu lagi ngambil kakinya, satu ngambil kepalanya, satu ngambil ususnya. Sisanya dimakan oleh burung-burung elang pemakan bangkai. Gak ada yang bersatu jasadnya. Terus bagaimana? Allah kembalikan. Terus bagaimana? Jangan tanya saya bagaimananya. Karena ini masalah gaib, gak tahu. Jangankan yang seperti itu, yang jelas-jelas jasadnya utuh, kita kebumikan, disuruh duduk oleh malaikat. Itu gimana duduknya? Gak tahu. Terus jawabnya gimana? Gak tahu. Iya kan? Apalagi yang seperti itu, yang jelas-jelas saja masih utuh, nggak tahu kita bagaimana. Ustadz, apakah hukuman di alam barzakh mengurangi hukuman akhirat? Ya, bisa menguranginya. Itu hanya untuk orang Muslim, yang kafir nggak akan berkurang. Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar bahwa imam seseorang itu dikatakan sempurna jika dia sudah menikah. Bagaimana pendapat Ustadz dengan seseorang yang meninggal namun belum sempat menikah? Apakah iman seseorang itu dikatakan sempurna? Ikhwafiddin, dia tidak disebutkan sempurna masalah keimanan. Yang disebutkan Rasulullah, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala faqad nisfaddin. Apabila seorang sudah menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaku nisfal baqin, maka bertakwalah dia dengan setengah yang lain. Itu dia, bukan kesempurnaan iman, tapi agamanya sudah sempurna setengahnya. Tinggal setengahnya lagi lah dia harus bertakwa kepada Allah. Makanya ikhwatiddin, orang-orang yang belum menikah itu setengahnya pun belum beres itu. Setengahnya pun belum beres yang belum menikah. Jadi jangan sok-sok lah dengan kami yang sudah menikah. Itu bahasanya, bahasa Medannya begitu. Contohnya ikhwatiddin, seorang yang belum menikah, sekaya apapun dia, apakah dia berinfak setiap hari? Enggak. Yang sudah menikah infak setiap hari nafkahnya. Kalau enggak, palang pintu itu naik. Karena kan nafkah, bahkan itu nafkah yang paling afdol. Kata Rasulullah, bahkan lebih afdol ketimbang jihad. Nafkah jihad apa itu? Makanan yang engkau sulangi ke mulut istrimu. Makanya sering-sering nyulangi istri, sering-sering. Di rumah nanti pulang, adik duduk aja biar abang sulangi. Itu lebih besar pahalanya. Benar. Ya benar. Ustadz, awak sudah tua, Masya Allah. Memangnya orang tua itu terhalang untuk berromantis? Iya kan? Gak terhalang ikhwatiddin. Hari Jumat kemarin
Saya ngisi khutbah nikah. Saya gambarkan bagaimana romantisme seorang muslim dalam sunnah Rasulullah SAW. Apa kata ibu-ibu yang sudah 55 tahun? Jadi kepengen Ustaz. Mau kepengen nikah lagi atau kepengen apa nggak tahu saya. Jadi demikian ikhwatiddin, ya. Seorang wanita itu, ya dia akan semakin taat kalau dia disayang oleh suaminya. Ya kan, Bu? Ah, tuh ya. Itu dia. Coba sekali-sekali sulangi. Mungkin agak terlalu apa ya? Dramatisir ya. Enggak apa-apa. Dede, bentar. Biar abang nyulangi, Dek. Begitu. Istri iya kan? Jadi demikian ikhwatiddin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orang istri kita kok, kecuali kalau istri orang baru jangan. Ini istri orang, Dede. Istri orang Masya Allah ngetah siapa yang suruh. Itu dia. Makanya ikhwatiddin, itu masih salah satu sudut. Belum lagi berupa tanggung jawab. Yang lajang tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri, yang sudah berumah tangga. Istrinya, anaknya di bawah tanggung jawab dia. Semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin besar pahala yang dia dapati kalau dia laksanakan tanggung jawab. Makanya Rasulullah katakan, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian kaum laki-laki adalah yang paling banyak istrinya. Mengapa? Coba jawab, mengapa? Tanggung jawabnya semakin besar dan berat. Antum memberikan nafkah satu orang istri, anaknya 3, 2 orang istri, jadi anaknya jadi 6. Coba, yang satu merepet, yang 2 merepet, gimana? Cerewet, kan perlu kesabaran. Orang yang memiliki istri 2 memiliki kesabaran yang lebih ketimbang yang memiliki istri 1. Makanya Rasulullah katakan, sebaik-baik kalian yang paling banyak istrinya. Kenapa? Kesabaran harus besar, lebih tebal. Fisik harus lebih kuat. Finansial harus juga lebih kuat. Kenapa? Tanggung jawab di hadapan Allah lebih besar. Makanya kata Allah, faman lam yastati, kalau nggak sanggup, kalau kalian nggak sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kemudian, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian nggak sanggup untuk adil, fawahidah, 1 aja. Itu ikhwatiddin. Makanya al jaza ma'al jinsil amal, bahwasanya pahala dan ganjaran sesuai dengan seberapa besar tanggung jawab seseorang, seberapa berat amalan seseorang. Makanya seorang yang memiliki istri lebih dari 1, tanggung jawabnya lebih besar. Ini bukan nakut-nakuti antum, enggak. Ya, bukan nakut-nakuti. Memang begitulah ikhwatiddin. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang bilang bapak-bapak ini senangnya dengan sunnah poligami, memang nggak ada sunnah yang lain. Masya Allah. Ya, itu besar masalahnya. Bukan mudah ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Tapi ada juga yang mengatakan gini, Ustadz, istri saya Masya Allah solehah sekali. 1 aja tenang saya begini, apalagi kalau 2 kan. Itu alasan aja sebenarnya. Ustadz, saya mau bertanya, pada saat kapan muslim itu dikatakan sudah masuk Islam? Loh, orang muslim kapan? Dia kan muslim. Kalau sudah muslim berarti masuk Islam, dah sudah. Ya. Ikhwatiddin, kalau kafah iya. Karena ada orang muslim itu belum Islam secara keseluruhan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan ambil hanya sebahagian-sebahagian saja. Itu iya. Tapi seorang kalau dia kafir kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara otomatis dia sudah masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, nggak perlu dimasuk Islamkan lagi. Ini hanya ucapan orang-orang takfiri. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi yang sudah Islam tidak perlu diislamkan lagi, tidak perlu disyahadatkan lagi. Makanya sebenarnya ketika seorang menikah itu nggak perlu disyahadatkan lagi. Sering saya lihat ikhwatiddin, ketika Tuan Kadi mau menikahkan, disuruhnya syahadat. Coba syahadat
Asyhadu an la, memang dia kafir apa? Kan nggak kafir. Wanita juga suruh syahadat. Kenapa suruh syahadat? Tapi mungkin ada satu kejadian yang itu di hadapan saya sendiri. Ternyata si laki-laki yang notabene muslim baca syahadat tidak lurus dan tidak hafal. Masya Allah. Ini mungkin sebabnya maka pemerintah menyuruh. Ya, ini sebabnya. Jadi yang perempuan lancar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Laki-laki suruh syahadat, asyhadu an la asyhadu. Masya Allah. Nggak tahu apakah dia memang nggak biasa baca syahadat atau dikarenakan grogi. Karena kadang-kadang ikhwatiddin kalau sudah grogi semuanya nggak bisa. Ya, lah dia. Sama seperti pembacaan sighah wa ta'liq. Ini kan juga dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang menyia-nyiakan istrinya. Sampai nikah kemudian pergilah kemana? Tidak ada memberikan nafkah, tidak ada pemberitahuan. Makanya akhirnya muncullah yang seperti ini. Sebenarnya tanpa membaca sighah ta'liq itu sudah jatuh, bisa tanpa dibacakan. Tapi kalau tidak diucapkan seperti itu, kaum muslimin banyak yang nggak tahu. Si istri mengira, ya kan belum dicerai, ya mau bagaimana lagi? Boleh dia menggugat cerai, walaupun tidak membaca sighah ta'liq. Dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang awam dalam masalah nikah. Menurut Imam Syafi'i, mengadakan tahlilan adalah niyahah. Dan niyahah itu merupakan meratap. Apakah dengan diadakan tahlilan berarti mayit disiksa sesuai dengan? Enggak, ikhwatiddin. Kalau yang dimaksud dalam hadis itu al-buka, menangis. Ya, menangis yang dimaksud. Bagaimana penjelasan tentang ruh orang mati syahid yang tidak ada di alam barzakh? Oh ya, sudah pada sudah ya. Amalan apa agar terhindar dari azab kubur? Ya tadi yang telah kita sebutkan. Ya habis. Ada mimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Benar rohnya orang tersebut atau setan yang terwujud orang yang sudah meninggal? Jadi ikhwatiddin, yang tadi itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan itu sebenarnya yang bertemu itu sebenarnya yang pada saat itu dia tidur tidak dikembalikan lagi ruhnya. Bukan jasad yang sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam kuburan. Ya, kalau kita lihat tadi pernyataannya itu bukan yang sudah dikubumikan, lantas jasadnya gentayangan, ketemu dengan ruhnya gentayangan dan bertemu dengan ruhnya orang-orang yang masih hidup, yang sedang mimpi, enggak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Karena pendalilannya dengan ayat tadi, huwallazi tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati ukhra ila ajalin musamma. Dialah yang telah mewafatkan orang-orang yang sudah saatnya wafat dan orang-orang yang sedang tidur. Kemudian dia juga yang menahan ruh orang-orang yang yang sudah meninggal dan mengirim kembali ruh orang-orang yang belum saatnya meninggal. Jadi di situ kalaupun kita katakan saling bertemu, ya, ini untuk yang memang pada saat itu belum dikebumikan. Allahu a'lam bishawab. Namun yang sudah dikebumikan, sebagaimana yang kita katakan tadi, imma dia sibuk dengan apa? Dengan nikmat kuburnya atau sibuk dengan azab kuburnya. Allahu a'lam bishawab. Disebutkan bahwasanya doa kaum muslimin dapat menghentikan adab kubur dan boleh mengundang orang-orang ke rumah kenduri untuk mengirimkan doa bagi mayit. Ikhwatiddin, doa seluruh kaum muslimin itu bermanfaat untuk orang yang didoakan siapapun dan dimanapun.
Allah mengatakan, walladzina qalu walladzina qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah, ampunlah dosaku dan dosa orang-orang yang telah lebih dahulu beriman kepada Engkau. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi di sini orang-orang yang beriman telah lalu, kan sudah meninggal. Jadi boleh kita minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi ikhwatiddin, doakanlah dengan ikhlas. Doakan dengan ikhlas. Jangan mendoakannya baru diundang, disuguhkan makan baru mau doa. Itu pun sekedar amin 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 aja dia. Doakanlah dengan ikhlas. Jadi itu akan bermanfaat. Misalnya bapak ingin, orang tua bapak meninggal, ingin agar kaum muslimin mendoakannya, datangi. Pak, tolong Pak ya, doakan orang tua saya dalam setiap sholat. Datangi. Begitu. Jadi tidak harus diundang baru mau. Diundang. Dah habis makan, tolong doakan orang tua saya. Memang kalau nggak ada makan, gimana? Nggak datang kan? Terus kalau seandainya nggak dikumpulkan, mau nggak mendoakan? Mau apa tidak kan gitu? Apakah memang harus dikumpulkan baru mau mendoakan? Kalau enggak. Jadi khofiddin, di situ permasalahannya. Jadi kaum muslimin itu mau mendoakan kalau disuruh kumpul, kemudian adanya suguhan ini dan suguhan itu. Coba ada pertama tidak ada suguhan, coba hari keduanya kalau nggak ada apa-apa, teh manis saja pula. Makanya yang paling ramai itu pada hari ketiga, karena ada beseknya. Iya ya khofiddin. Jadi kalau mau sampai doa kaum muslimin sampai, ingat, sampai ke mayit, tapi yang ikhlas mendoakan, tidak harus diundang. Ya, insya Allah saya doakan Pak di setiap sholat saya. Itu dia baru. Apakah benar para penghafal Quran tidak mendapat azab kubur dan jasadnya apa benar tetap utuh? Enggak ada dalilnya kalau jasad tetap utuh. Bis, alhamdulillah. Demikian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, materi selesai, pertanyaan juga selesai. Ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang pada malamnya berhubungan dengan istri walaupun dia telah mandi janabah dilarang menerima mayit dalam kuburan? Iya, betul. Rasulullah katakan ketika mau memasukkan jenazah putri beliau, masukkan jenazah putri beliau ke dalam kuburan, Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan intim walaupun dia sudah mandi, ya, yang tadi malam tidak melakukan hubungan intim walaupun dia sudah mandi. Kenapa? Allahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan supaya dia bisa merenungkan begitulah kuburan. Sebab kalau dia baru hubungan intim, berarti dia baru menikmati dunianya. Begitulah lebih kurang ikhwatiddin. Tapi Rasulullah sendiri tidak sebutkan kenapanya. Rasulullah hanya menyebutkan, mana di antara kalian yang tadi malam tidak hubungan intim, silakan masuk. Ya, silakan masuk ke kuburan. Dan yang paling berhak untuk menyambut jenazah di dalam kuburan adalah wali-walinya. Ya, wali si mayit. Bagaimana kalau mereka tak tahu dan tidak pernah diingatkan? Kalau nggak tahu ya mau bilang apa lagi? Namanya juga nggak tahu. Ya, orang yang tidak tahu tidak ada hukum. Berarti sejak sekarang sudah tahu, jangan lagi. Ya, jangan lagi. Jadi kalau antum biasanya petugas penyambut mayat disuruh, bapaklah ke dalam. Oh, maaf. Kenapa Pak? Rahasia bilang. Rahasia. Masa mau tahu aja? Ya, masa kita berita-beritakan? Saya nggak bisa karena tadi malam begini begitu kan? Nggak mungkin juga kita berita-beritakan seperti itu, ya kan? Demikian.
Apakah ada dalil mayit mau dimasukkan ke kuburan azankan? Ini ikhwafiddin tidak ada dalilnya. Dan ini satu kebidahan, tidak pernah. Azan itu untuk untuk mengumumkan sudah masuknya waktu sholat. Bukan mengumumkan akan dimasukkannya orang ke dalam kuburan. Tidak ada. Demikian juga tidak untuk melepas jemaah haji, enggak juga, Hafiddin. Ya, dan ini tidak ada dasar sama sekali. Oh, kan isi adzan itu ada asyhadu alla ilaha illallah, kan ada syahadat, iya, tapi bukan untuk dibaca ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan, tidak. Itu Hafiddin. Kalau kita katakan, coba perhatikan nanti, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Itu kalau bangkit mayatnya gimana? Ya Pak, begitu. Baru tahu dia. Ya, jadi jangan gunakan adzan tersebut kecuali tepat pada penggunaannya. Ya. Ada lagi yang pas kebakaran. Pas kebakaran, kampung kebakaran. Di samping rumahnya kebakaran, adzan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai adzan roja kadang-kadang. Dikiranya apinya nggak bakar, dia tewas. Dikiranya kalau adzan rumahnya nggak dibakar api, dibakar ikhwatiddin. Jadi jangan. Ya. Ada lagi adzan pas apa? Pas gempa, nah, ya kan? Pas gempa di mana-mana adzan, masya Allah. Ini adzan apa? Masih jam 3 malam. Adzan tahajud apa? Demikian ikhwatiddin, ya. Jadi banyak hal orang menggunakan adzan yang tidak pada tempatnya, termasuk ketika sedang memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan itu ada doanya, bukan adzan. Apa doanya? Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu doanya, jadi bukan diadzankan. Ustadz, amalan apa yang bisa menghentikan azab kubur? Ya, nanti ada insyaallah. Ustadz, bagaimana dengan pelaku maksiat namun dia seorang muslim? Bagaimana ruhnya dicabut dan malaikat yang menjemputnya apakah sama dengan malaikat yang menjemput orang kafir? Allahu a'lam. Saksikan aja nanti. Ya. Ya, kita berharap jangan menjadi orang maksiat lah. Ya. Ustadz, misalnya seorang tua jarang kencing, tidak. Misalnya seorang tua jarang kencing, tidak. Salah satu jarang kencing, tidak cebok. Jarang kencing, tidak cebok. Misalnya seorang tua yang jarang kencing tidak cebok. Jadi seringnya ini siapa yang bertanya? Jarang kencing gak cebok, berarti kan sering cebok dia. Itu salah satu susah bacanya. Nanti salah-salah jawab nanti. Apabila seorang selalu khawatir tentang amalannya diterima atau tidak, tentang dia bisa masuk surga atau tidak, apakah itu termasuk ibadah? Ya ikhwatiddin, karena apabila seorang itu khawatir amalannya diterima, otomatis dia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Makanya semakin tinggi level seseorang, maka kekhawatirannya terhadap ibadah tak diterima itu juga semakin tinggi, semakin dalam. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang nabi dan rasul. Kenapa harus doa? Rabbana taqabbal minna. Udahlah, enggak usah doa-doa, kan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya.
Padahal beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa sampai begitu kali? Kata beliau, afala aku abdan syakuro. Aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Begitulah ikhwatiddin, seorang semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin dekat dia dengan Allah, dan semakin tinggi kekhawatirannya tidak diterima pahalanya, dosa amalannya. Itulah dia ikhwatiddin. Makanya kita lihat sahabat-sahabat yang kata Rasulullah, kamu masuk surga. Ada 10 orang sahabat masuk surga. Lihat bagaimana hidupnya. Apakah tenang-tenang aja masuk surga? Kata tenang aja. Kenapa? Rasulullah menjamin masuk surga. Begitu? Kan tidak. Justru semakin ada berita tersebut semakin luar biasa ya ikhwatiddin. Itulah mereka. Makanya kalau seorang khawatir amalnya tak diterima dan memang jujur dia benar-benar khawatir, pasti akan berpengaruh terhadap kualitas amalan. Tapi kalau sekedar khawatir-khawatir saja, tak akan mungkin ikhwatiddin. Ya. Kan beda khawatir di mulut dengan khawatir di hati. Contohnya ikhwatiddin, sebuah instansi misalnya membuka lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan, menerima lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk 5 orang pegawai baru. Misalnya ini, si A seorang yang tidak punya apa-apa di situ. Ujiannya ada ujian kecakapan kerja, ada ujian wawasan, ujian lisan. Yang si B, neneknya di situ kerja, bapaknya di situ, pamannya di situ, ya, semuanya di situ. Bahkan ada formalitas aja itu nanti kamu ujian, tutup mata aja. Saking formalitasnya tutup mata, di pinggir pun dia jawabnya, nggak tepat di bulat-bulatan. Kenapa? Dia yakin sudah akan diterima. Kalau si A bagaimana? Sungguh nggak dia? Pasti sungguh. Kenapa? Dia tidak punya backing. Dia hanya mengandalkan profesionalitas. Maka dia pasti sungguh-sungguh. Kenapa? Khawatir tidak diterima. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau ada seorang yang khawatir tidak diterima tapi nggak sungguh-sungguh, tandanya dia nggak penting bagi dia pekerjaan tersebut. Kamu mau masuk kemari? Mau? Ujian boleh. Tapi dia malamnya nggak belajar, santai-santai saja. Dia kepingin. Tak ada keinginan nampak sungguhnya untuk bisa melewati ujian demi ujian. Dia ada sungguhnya. Tandanya dia memang nggak berminat dengan pekerjaan itu. Ya, saya menemui beberapa mahasiswa yang dipaksa orang tuanya untuk masuk kedokteran. Ya, dipaksa oleh orang tuanya. Akhirnya bagaimana ya ikhwatiddin? Akhirnya tak jadi dokter. Ya, dia bilang saya, Ustaz, itu Umi itu yang nyuruh saya masuk kedokteran. Umi yang, bukan saya. Tuh. Kenapa? Dia nggak berminat ikhwatiddin. Itulah dia. Makanya kalau ada orang yang khawatir tak diterima, berarti dia ingin supaya amalan diterima. Pasti dia akan sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi kalau dia katakan khawatir tidak diterima, tapi dia nggak sungguh-sungguh, itu berarti hanya omongannya saja yang khawatir, bukan hatinya. Jam berapa asar kita? Jam 4. Kita tadi sampai 3.45 ya? Iya kan? Hah? Sampai 3.45 kan? Iya. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, apakah sama siksaan di akhirat nanti bagi orang yang kafir yang kerap berbuat baik di dunia, kesalahannya dia bukan muslim, dan orang kafir yang semasa hidupnya jahat? Sudah pasti bahwa keduanya bekal. Ya, ada perbedaan. Apa dalilnya? Rasulullah katakan bahwa, ini pertanyaannya, apakah sama orang kafir yang satu suka berbuat baik, yang orang kafir yang satu suka berbuat jahat? Seperti contohnya Abu Thalib dengan Abu Jahal. Ya, ada perbedaan. Rasulullah katakan bahwasanya sesungguhnya adab neraka yang paling ringan adalah adab nerakanya Abu Thalib, yaitu diletakkan, dia diperintahkan untuk memakai sendal neraka dan menggelegaklah kepalanya ataupun otaknya. Itulah Abu Thalib. Jadi adabnya lebih ringan, hanya saja kekal
selama-lamanya. Ya, selama-lamanya kekal di neraka, tidak akan keluar dari neraka. Hanya azabnya lebih ringan dibandingkan azab Abu Jahal. Makanya ikhwatiddin, kalau seorang kafir dizolimi oleh orang muslim, di akhirat dia nuntut. Bukan nggak nuntut. Makanya Rasulullah katakan, fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang terzolimi tidak terbatas, tidak dibatasi dengan hijab, artinya makbul. Termasuk yang dizolimi orang kafir, sama. Dia nuntut nanti. Jadi jangan antum hutang ke grosir beras Cina, sudah 3 goni, nggak usah dibayar, kafir aja kok. Orang kafir nggak usah bayar, apain? Mengkafir katanya. Ikhwatiddin, tetap dibayar. Dia akan nuntut nanti di hari akhirat. Loh, untuk apa? Untuk meringankan apanya? Siksaannya. Ya, untuk meringankan siksaannya, walaupun tetap kekal dalam neraka. Bedanya begitu. Bahkan bisa jadi orang yang muslim lebih berat siksaannya ketimbang yang kafir lebih baik ini. Tetapi yang muslim berat siksaannya hanya ada akhir. Ini tak berakhir, kekal dalam neraka. Ikhwatiddin. Bagaimana hukumnya mengaji di atas kuburan yang baru meninggal selama 7 hari 7 malam, membayar orang untuk mengaji, apakah benar manfaatnya agar mayit bisa disiksa? Ikhwatiddin, ketika kita mau bicara masalah kuburan, siksaan kubur yang dapat melepaskan siksaan kuburan, pakai dalil, tidak bisa pakai katanya-katanya. Ketika seorang membaca di kuburan, ya kan, membaca, yang dikirimkan apanya? Pahalanya kan? Ya kan? Sekarang ikhwatiddin, ketika terjadi transaksi, si ahli mayit bertanya kepada si qori, pembaca Al-Quran, berapa pak? Ya harga biasalah, harga pasaran. Berapa? 7 juta misalnya. Oh, jangan mahal kali lah pak Ustadz. 3 juta, oh nggak bisa, itu rugi kita, itu rugi. Akhirnya sepakatlah misalnya 4 juta atau 5 juta. Taib, ketika seorang membaca Al-Quran untuk mendapatkan bayaran, ada nggak pahalanya? Terus apa yang dikirimkan? Kalau memang Pak Ustadz itu ingin ngirim pahala, ikhlaslah baca di situ 7 hari 7 malam. Kirimkan kepada dia. Jika memang benar-benar ingin mengirimkan pahala. Tapi kan enggak, ada transaksi. Seandainya yang keluarga mayit hanya bisa membayar 3 juta, gimana Ustadz? Aduh maaf Bu, cari yang lain aja. Gak bisa, itu udah di bawah pasaran. Yuk, pasaran. Kan berbahaya seperti ini ikhwatiddin. Ya, jadi tidak demikian, tidak bisa seperti itu. Ya. Itu masih cerita masalah pahala tidaknya. Karena ikhwatiddin yang ada pahala itu kan hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Ya kan? Sekarang sunnah apa tidak? Itulah lain lagi. Dia kan harus syaratnya 2. Untuk mendapatkan pahala itu berarti dia harus diterima. Harus sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amalan sesuai dengan sunnah. Yang kedua, ikhlas. Jadi pertama, ikhlasnya saja sudah tidak. Ikhlasnya saja sudah tidak. Kemudian, apakah sesuai dengan sunnah? Berarti kan harus ada hadisnya lagi. Terus gimana, mau apa yang mau dikirimkan? Faqidu syai' la yu'tih, kata orang Arab. Sesuatu yang tidak memiliki, gak akan mungkin dia bisa memberi. Sesuatu yang gak memiliki, gak akan mungkin dia bisa memberi. Dia harus punya dulu, baru dia bisa memberikan kepada yang lain.